sama Tuhan. Kalau kita sedih, senyumin aja. Kalau kita senang, senyumin saja. Karena Tuhan bersabda, bagi mereka yang bisa merasakan antara suka dan duka menjadi sama rasa, saat itulah engkau sesungguhnya telah menjadi orang yang bijaksana. Dan hanya orang bijaksanalah yang sesungguhnya orang yang berhak menerima keberkatan dari Tuhan. Keberkatan itu ada 4. Aku akan sehatkan engkau, wahai sang bijaksana. Aku akan sukseskan engkau, wahai sang bijaksana. Aku akan berikan kau keberlimpahan harta dan kasih sayang, wahai engkau yang bijaksana. Dan aku yang membahagiakan, aku yang mengirimkan detik-detik kebahagiaan waktu kepadamu, wahai engkau sang bijaksana. Pertanyaannya adalah, apakah kita di tahun 2002 akan menjadi orang yang bijaksana? Tetangga dengan main magic, ini pasti ada saudara yang iri. Masalahnya adalah kalau penyakitnya itu penyakit perasaan, di dokter tidak akan muncul dia, dideteksi. Beda kalau sakit tubuh itu bengkak, gatal, luka itu kena. Tapi kalau di dokter sakit perasaan itu agak susah dideteksi. Ya, maka yang nanti kena efeknya adalah kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita, sikap kita itu yang berubah. Jadi semeton, kalau ada semeton yang dulunya rajin jadi malas, yang dulunya kalem jadi pemarah, ngamuk-ngamuk, susah, itu pasti masalahnya adalah kehilangan ketenangan. Lalu bagaimana caranya? Tenangkan diri kita. Lalu bagaimana cara menenangkan diri kita? Pakai filsafat ketuhanan, yaitu apapun peristiwa yang kalian alami. Penyakit perasaan ini diderita oleh mereka yang tubuhnya berelemen air. Tadi berelemen api niki. Berelemen api, jadi kelahiran Sabtu biasa niki, Sabtu niki api. Jadi elemen api, jadi pikirannya terus menjilat-jilatkan. Makin elemen air. Yang kedua niki, biasanya orangnya sensitif. Kalau guru lihat di sini dari ujung ke ujung, hampir 80% semeton sensitivitasnya tinggi. Peka, nak dan ngomong raga tersinggung. Nak bisik-bisik raga panas. Jadi kan. Karena memang begitu, jadi orang yang polos, orang yang baik itu biasanya unsurnya air. Sensitivitasnya tinggi, jadi cepat sensi, cepat sensitifnya bagus. Kalau mencari Tuhan cepat ketemu, gitu. Tapi bukan Tuhan asli, tapi buta yang dipandang Tuhan. Ya semua tahu. Terus kalau misalnya kita sensi, banyak tuh orang mengatakan, jangan itu ada buta kala yang nanti sakiti. Apalagi ada orang mengatakan, sakitnya salang widi, salang dewa. Di metafisika tidak diajarkan. Sekarang kita contohkan. Begini kata metafisika, bukan kata guru ya, metafisika. Kita contohkan, benar enggak yang bisa menyakiti manusia hanyalah manusia sendiri? Jadi kalau ada yang masih menderita, ada yang masih sakit, ada yang masih gagal, itu karena kita sendiri yang berjalan ke arah itu. Jadi kita akan simulasikan versi metafisika. Guru minta satu orang untuk itu logika metafisika dan menderita. Jadi kalau ada yang masih belum berhasil, masih gagal, jangan mengatasnamakan Tuhan, kau tidak adil. Kau memberikan rasa sakit, jangan semeton. Nah sekarang kita tes yang kedua. Black magic, ada buta, itu ada di pangkal paha ke bawah. Bisa nggak menyakiti manusia yang ada di sini? Coba. Coba dipaksa-paksa gimana caranya? Bisa? Bisa nyakiti? Bisa. Bisa? Bisa. Kaki bisa nyakitin tubuh? Tidak. Bisa semeton. Tapi anehnya di dunia ini, karena ini dunia dunia material, manusia bisa menyakiti siapa saja, bahkan bisa menyakiti Tuhannya dan bisa menyakiti unsur buta. Coba, manusia paling lengkap tangannya, sakiti kepalanya.
Kasih kakinya tuh. Jadi mulai hari ini rubah perspektifnya. Hitam putihnya hidup kita hanya manusia yang bisa melakukan. Jadi seperti itu. Dua hal. Yang pertama, dia terbiasa mengucapkan pujian kepada pribadi lain. Yang kedua, dia biasa melakukan pemujaan kepada Tuhan dan leluhurnya. Itulah orang yang tenang dalam hidupnya. Jangan berharap kalau kita tidak dekat dengan Tuhan maka tenang. Jangan, tidak mungkin secara metafisika. Pertanyaannya adalah, apakah kalian orang yang suka memuji? Suka memuji? Pernah tidak kalian baru bangun tidur ngelihat suaminya puji, bapak orang yang paling ganteng? Pernah tidak kalian memuji istrinya yang baru bangun tidur, ibu yang paling cantik? Pernah? Kapah-kapah. Padahal jelas sastra mengatakannya sama muridnya. Guru, dari 3 murid guru, kok ada yang ganteng, ada yang cukup ganteng, tapi ada yang jelek. Padahal mereka dilahirkan dari satu ibu yang cantik dan satu bapak yang cantik, yang ganteng. Sorry. Kenapa? Apakah karena karma? Apakah karena nabi? Ternyata gurunya menjawab secara simpel. Bukan. Dia berwajah tidak secantik, bibirnya tidak semanis saudara-saudaranya karena dia melakukan dosa besar ketika dulu dilahirkan. Dosa besar apa guru? Gurunya menjelaskan. Suatu saat dia dilahirkan di satu desa sebagai perempuan. Kemudian suaminya adalah seorang penjudi. Karena suaminya penjudi, setiap hari kalau mau berwajah ganteng kayak guru, perbaiki semuanya. Intermezzo sama pandangan. Nanti serius sekali, guru aku ganteng. Padahal memang ganteng. Jadi semeton. Itu, jadi kita kembali ya. Ampun. Nah, istri belum makan, saya tidak mungkin berubah perspektifnya sedikit semeton. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun, yoga ini kan tidak harus seperti yoga ini kan setiap gerakan yang dikendalikan dengan tujuan positif, tujuan baik, itu sudah masuk yoga. Yoga ini bisa yoga mantram kalau kita berbicara yang baik, bisa yoga mudra kalau kita bergerak yang baik, atau yoga yantra kalau kita melakukan simbol-simbol yang baik. Kita semeton, ya. Jadi dikit guru jangan menambahkan perspektif. Pengtan mau dikemanakan kan. Nah, terus semeton, nanti agar tercapai tujuannya yoga, niki semeton beryoga tujuannya napi. Sehat, selesai, yakin. Tidak ada tambahannya apa-apa lagi. Semeton, kalau hidup hanya sehat, tak mungkin berhasil kepada hukum agamanya. Jadi, di agama itu ada perintah, ada larangan. Jadi kalau kita baca Bhagavad Gita, dianjurkan begini, itu perintahnya seperti ini tuh. Jadi taat pada hukum agama, pasti orang baik. Yang kedua, dia pasti taat pada hukum pemerintahan, hukum positif yang berlaku. Karena orang baik akan melanggar hukum semeton. Kalau toh melanggar hukum, nyerempet bedip lah. Karena kalau terlalu sempurna susah juga. Misalnya ada istri naruh uang di bawah apa, kita copet dikit-dikit. Itu kan melanggar sebenarnya. Tapi jangan sampai diatur ke polisi. Jadi cukup antar keluarga, jadi tidak apa-apa lah. Dikit-dikit. Tapi kalau ada uang serah. Tapi apa yang guru sampaikan tadi, mulai dari pagi lakukan. Karena begitulah manusia itu berproses dalam kebaikan. Disinilah Tuhan bersabda, Sradayam Satyam Abhyati. Kalau engkau meyakini aku, maka aku akan selalu ada dalam batin. Dan ketika Tuhan ada
ada di dalam batin kalian, tidak mungkin pendeta itu bisa bertahan lama di kehidupan kami. Mata dipejamkan, doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, melalui sentuhan guru, hamba berharap semua penyakit Engkau yang memusnahkan. Melalui doa dari teman-teman yang hadir, semua penyakit Engkau hilangkan. Jika sampai saat ini penyakit ini belum harus hilang dari tubuh hamba, minimal Engkau ringankan penderitaan hamba terhadap penyakit. Tarik nafas dalam panjang dari hidung pelan-pelan, buang dari bibirnya. Oke, tarik nafas lagi panjang, buang dari bibirnya. Rileks lemaskan tubuhnya. Tarik nafas panjang, buang dari bibirnya. Rasakan tubuhnya lemas. Tarik nafas panjang sekali, bayangkan tubuhnya melayang dan dadat sedikit. Lemaskan tubuhnya dari kepala sampai ke ujung kaki. Bayangkan Anda, Kadek, saat ini sedang tidur di sebuah ruangan berwarna putih. Setiap tarikan nafasnya Kadek akan membuat rasa nyaman, rasa tenang, rasa nyaman, rasa tenang memasuki pikiran. Perlahan-lahan lehernya, dadanya, perutnya, tangan, kaki sampai ke ujung kaki terasa lebih lemas, dan saatnya Anda tidur untuk beristirahat, menenangkan pikiran, menata hati, dan menyamankan tubuh. Guru hitung 1 sampai 5, di hitungan kelima tidurlah lebih dalam lagi. Mulai sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dengarkan guru. Sesaat lagi guru akan membuat sentuhan di tenggorokannya. Ketika guru sentuh tenggorokannya, alirkan semua rasa sakitnya, alirkan semua penderitaan yang selama ini ada di dalam tubuhnya. Dalam hitungan ketiga, siapkan diri. 1, 2, 3. Guru akan tarik sakitnya. Biarkan sakitnya terkirim keluar dari tangan guru. Sekarang guru akan sentuh kepalanya. Ketika guru sentuh keningnya, kirimkan semua hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ada di pikirannya. 1, 2, 3. Kirimkan ke tangan guru apapun yang selama ini belum berhasil menaikkan taraf kehidupan. Jangan pernah putus asa, karena esok hari siapa tahu dengan apa yang kita lakukan hari ini bisa merubah kehidupan teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Baiklah, itu. Nafas keluar. Terus sekarang katakan, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Brahma, hari ini hamba memohon untuk diri hamba, untuk keluarga. 1, 2, 3. Sip, thank you. Ya.